teman-teman, sahabat-sahabat sukses, kembali lagi dengan saya Victor Chen di channel Victor Chen Consultant. Channel yang dengan sengaja saya desain untuk berbagi, untuk sharing apa yang saya ketahui, ya, pengalaman, pengetahuan, barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. So, untuk teman-teman sahabat sukses yang belum mensubscribe channel ini, sebelum kita mulai, pastikan Anda klik subscribe agar setiap saya mengupload video-video terbaru, Anda akan secara otomatis mendapatkan notifikasinya. Pada hari ini, di video kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, di video kali ini secara singkat saya akan memaparkan, mengkerucutkan sesungguhnya berdasarkan pengalaman saya 20 tahun. Mulai dari ketika saya bekerja, ya, jadi sales sampai di level top management, dan saat ini sebagai pengajar sekaligus mengambil peran penting masuk ke dalam beberapa perusahaan sebagai konsultan dan juga coach. Nah, saya mengkerucutkan bahwa ada dua hal yang penting, ada dua kemampuan yang harus kita pahami ketika kita memulai sebuah bisnis ataupun menggeluti menjalani sebuah bisnis. Kenapa? Karena banyak sekali orang berbisnis, mereka itu tidak paham esensi bisnis, dan kedua mereka selalu berputar di satu lingkaran yang mereka tidak sadari, sehingga mereka itu tidak bisa dikategorikan sebagai entrepreneur, tetapi sebaliknya adalah hamsterpreneurship. Karena kenapa? Karena apa yang mereka kerjakan dalam waktu yang durasi cukup lama, tapi mereka tidak mengalami sebuah progres berdasarkan esensi bisnis yang seharusnya. Baik, teman-teman sahabat sukses, secara singkat kemampuan yang pertama kita sebut sebagai kemampuan teknis alias pengalaman. Biasanya ketika kita berbicara tentang kemampuan yang pertama ini, itu sebab banyak organisasi, banyak pebisnis, banyak pemimpin, mereka itu biasanya meng-hire orang-orang yang punya pengalaman di bidang bisnis tersebut. Biasanya entah mungkin dari kompetitor dan sebagainya. Nah, namun di dalam konteks ini yang perlu saya tekankan, teman-teman sahabat sukses, bahwa seseorang punya pengalaman dan jam terbang belum tentu bisa dikategorikan kelompok profesional. Nah, profesional itu adalah, misalkan contoh, kalau saya ambil contoh di dunia bisnis ataupun pekerjaan yang saya kerjakan, selain sebagai pengajar, saya juga terlibat langsung masuk ke beberapa perusahaan sebagai konsultan dan coach. Karena ketika kita mengajar teori, itu akan sangat berbeda dengan ketika kita mengimplementasikan. Karena tidak bisa mirip 100%. Karena banyak hal-hal yang terkadang ketika kita mau eksekusi, itu harus membutuhkan kepekaan. Dan juga kita memang ketika di lapangan tersebut, kita harus berani melakukan eksekusi itu tidak hanya mengacu kepada teori, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita. Nah, jadi ketika seorang pengajar, mereka itu hanya punya pembekalan alias pengalaman mereka itu di dunia mengajar, ya, tapi mereka belum pernah seutuhnya terlibat di organisasi menjadi konsultan dan coach, kita tidak bisa mengkategorikan mereka sebagai profesional. Mungkin mereka itu punya jam terbang pengalaman 10 tahun, 20 tahun. Demikian ketika seseorang bekerja di sebuah organisasi. Walaupun dia punya pengalaman 10 tahun, 20 tahun, belum tentu dia bisa dikategorikan secara pasti dia itu adalah seorang profesional. Profesional mempunyai beberapa ukuran. Sederhananya adalah, pertama, bukan hanya punya pengalaman. Kedua, orang itu harus punya bukti nyata dan result, hasil yang benar-benar sudah terbukti secara prestasi. Ia melakukan banyak hal ketika dia melakukan pekerjaan tersebut dan memang terbukti itu adalah berhasil. Maka kita boleh katakan orang itu bukan hanya sebatas punya pengalaman, tapi ia punya hasil dan bukti nyata yang boleh kita kategorikan sebagai prestasi yang bisa untuk diunggulkan. Maka kita sebut kategori sebagai profesional. So, teman-teman sahabat sukses, maka ketika kita meng-hire seseorang, mencari seseorang di tim kita, ya, tidak hanya berpatokan kepada senioritas alias pengalaman, tapi kita harus mengacu kepada banyak hal. Salah satunya untuk mengukur apakah pengalaman orang ini benar-benar kita boleh kategorikan dia masuk ke dalam kelompok profesional. Hal ini yang terkadang lupa dilakukan atau bahkan tidak menjadi priority oleh banyak organisasi. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, yang kedua kita sebut sebagai kemampuan berorganisasi. Ini penting, karena ini menyangkut bagaimana orang itu mengorganisasikan pekerjaannya secara rapi, secara teratur, efektif, efisien, ya, sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh perusahaan.
Ini juga bukan berbicara hanya sebatas mengorganisasikan pekerjaan, tapi bagaimana mengorganisasikan pekerjaan dia dengan departemen yang lain. Ini penting, karena sering sekali banyak orang yang memang pengalaman kerjanya cukup banyak, tapi dalam konteks kedua ini mereka nggak paham. Nah, ini kita boleh kategorikan sebagai sebuah kemampuan yang mutlak dan harus dipahami oleh banyak orang ketika kita berbisnis, apalagi kalau kita bekerja dengan skala organisasi atau perusahaan yang skupnya ya mempunyai sistem, mempunyai ABCD yang memang harus diikuti ya. Nah, ini penting karena kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang kemampuan organisasi, terlebih lagi teman-teman kalau Anda pemilik bisnis ataupun Anda leader, pemimpin di sebuah organisasi tersebut, salah satu kelemahan, salah satu challenge ya yang ada di organisasi kebanyakan adalah berkaitan dengan SDM atau human-nya, manusianya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang profesional tadi adalah berkaitan dengan jam terbang pengalaman dia. Dia paham dunia tersebut. Misalkan bisnis retail, bisnis distribusi, memang dia paham. Tapi belum tentu dia mengerti kemampuan berorganisasi. Bagaimana mengorganisasikan orang lain. Nah, terlebih lagi faktor tersebut. Maka di dalam konteks ini, kalau teman-teman sahabat sukses duduk di kursi sebagai pemimpin, sebagai leader di sebuah organisasi atau bisnis Anda, ya saran saya Anda harus belajar ilmu psikologi. Karena kenapa? Karena ilmu psikologi sangat banyak membantu kita untuk memahami model-model orang di tim kita, bagaimana cara kita memberdayakan mereka, bagaimana cara kita empowering, encouraging mereka, pada waktu kapan dan pada waktu seperti apa yang lebih tepat kita harus bisa melakukan coaching, counseling, mentoring. Nah, banyak sekali saya temui berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun teman-teman masuk ke puluhan perusahaan. Challenge yang selalu rata-rata dihadapi organisasi dan para pemimpin adalah poinnya di konteks kedua ini. So pastikan upgrade skill Anda untuk hal-hal seperti itu. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, dalam video singkat ini saya tidak mengupas secara detail, tetapi secara singkat sederhana, dua kemampuan itu menjadi dua kemampuan penting ketika kita berbisnis, ketika kita berorganisasi. Karena dengan dua kemampuan itu justru Anda akan terbantu sangat banyak untuk peningkatan prestasi, karir, bahkan untuk mencapai outcome ataupun hasil akhir yang Anda inginkan dalam bisnis dan pekerjaan Anda. Nah, untuk informasi lebih detail Anda bisa menghubungi kami di 0812 1346 9599. Dan untuk teman-teman semua, pastikan sekali lagi klik subscribe dan like serta share kepada tim-tim Anda agar mereka juga bisa dapat wawasan pengetahuan dari video-video singkat ini, dan agar setiap saya mengupload video Anda akan secara otomatis mendapatkan notifikasi informasi video terbaru. Terima kasih, salam sukses luar biasa dahsyat. Saya Victor Chen, salam kedamaian.